Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, replika mobil balap listrik Formula E dipamerkan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Keberadaan replika mobil di pusat kota Jakarta tersebut untuk mempromosikan perhelatan Jakarta e-Prix pada 2023 di tanggal 3 hingga 4 Juni nanti. Replika mobil balap Gen 2 itu telah dipajang sejak Minggu 26 Maret hingga nanti 14 April 2023. Setelahnya mobil balap Gen 3 akan menempati lokasi showcase yang sama hingga perhelatan berlangsung. Jakarta e-Prix 2023 akan menggunakan mobil jenis Gen 3 yang memiliki kecepatan lebih kencang dan mampu menghasilkan tenaga hingga 350 kW. Oke, kita akan langsung bergabung dengan rekan Rizky Darmansyah yang akan memberikan informasi mengenai replika Formula E. Selamat pagi Rizky. Ya, kabar Atik, Kusuma dan juga Bayu, kita ketahui Jakarta e-Prix 2023 atau Formula E Jakarta akan kembali digelar pada 3 hingga 4 Juni 2023 mendatang dan rencananya akan kembali digelar di sirkuit Ancol begitu ya, dan persiapan terus dilakukan hingga saat ini untuk mematangkan gelaran balap mobil listrik tersebut, karena kita tahu kalau tahun lalu antusiasme masyarakat untuk menyaksikan ajang balapan ini cukup tinggi. Nah, rangkaian kegiatan juga sudah digelar gitu ya hingga saat ini, salah satunya mempromosikan dummy begitu mobil listrik di Bundaran Hotel Indonesia. Ini merupakan generasi 2 yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena Rati dan juga Bayu, sejak tadi kami lihat banyak sekali masyarakat ya yang ingin mengabadikan gambar dari dummy Gen 2 mobil listrik ini yang digunakan dalam ajang balap Formula E Jakarta atau e-Prix 2023. Nah, mengenai acaranya sendiri, saya sudah janjian dengan ketua OSI-nya atau ketua panitia pelaksana e-Prix 2023 Jakarta. Sudah ada Mas Ananda Mikola. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Apa kabar? Baik. Mas, ini berarti Gen 2 ya dipamerin ya? Ya, ini Gen 2 yang nanti akan hadir di Indonesia Gen 3. Oke, nanti juga akan dipamerin di sini? Rencananya ya? Oke, berarti ini dummy-nya Mas ya? Ini dummy-nya. Tapi dummy-nya ya mobilnya sama seperti ini Gen 2, cuman yang ini yang dipajang nggak ada baterai sama nggak ada dinamonya. Oke, tapi persis kayak gini ya? Sama. Nah, selanjutnya kita mau tanya Mas, mengenai kesiapan acaranya, kan bentar lagi Mas ya, 3 hingga 4 Juni 2023. Ya. Sudah sejauh mana kesiapan Mas? Persiapannya sudah 50% lebih. Karena memang dari segi sirkuitnya kita sudah tidak banyak perbaikan, which is sirkuitnya sangat oke, karena umurnya juga masih 1 tahun, jadi tinggal sedikit pembenahan untuk fasilitas penonton aja. Oke. Selain fasilitas penonton, yang jadi concern saat ini apa sih Mas dari panitia pelaksana? Concern saat ini karena kita Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah 2 seri, yang mana tahun lalu hanya 1 seri aja. Nah, tahun ini kita mendapat tuan rumah untuk seri 10 dan 11, which is itu cukup berat karena persiapan khususnya daripada marshal-nya itu ya kerjanya ekstra lebih keras lah, lebih ke teknisnya sih Mas. Oke, lebih ke persiapan teknis. Lebih ke teknisnya. Oke. Yang jadi pertanyaan juga masyarakat banyak nanya nih, yang bedain sama event sebelumnya apa sih, penyelenggaraan sebelum tahun lalu? Yang Mas? pasti mobilnya. Mobilnya Gen 3 ini jauh lebih kencang daripada Gen 2 mobil tahun lalu. Dan di seri-seri sebelumnya sih memang lebih menarik ya, cuman dalam arti lebih menarik, lebih banyak actionnya, atraksinya. Oke, akan lebih banyak itu ya? Ya, tapi semoga di Indonesia ya atraksinya lebih in a positive way lah. Oke. Karena di seri-seri sebelumnya memang banyak sedikit karena mobilnya lebih kencang, jadi memang agak sedikit susah untuk dikendalikan. Oke, tapi ada ini nggak sih Mas, apa mungkin tantangannya ini kan lebih canggih, lebih kencang, tapi mungkin tantangan yang akan jadi kendala nanti apa ya kira-kira biasanya Mas? Yang menjadi kendala karena memang ini tahun pertama di tahun kedua, oke, kita menjadi tuan rumah, dan di tahun pertama kita menjadi tuan rumah untuk back to back. Sabtu dan Minggu. Ya memang pressure-nya cukup berat ya, karena kan disaksikan live oleh 150 TV di seluruh dunia gitu. Dan ini akan di sirkuit Ancol lagi berarti? Di sirkuit kan? Ancol lagi. Oke, baik. Mas Ananda Mikola, saya mau nanya soal ini. Nanti kan ada penonton banyak begitu ya. Kalau kita lihat
tahun lalu juga cukup tinggi. Bagaimana ya panitia pelaksana, pihak-pihak yang terkait untuk nge-grab lagi biar makin banyak lagi penonton yang datang untuk menyaksikan ajang ini? Kita menjadikan ini sebagai bukan hanya balapan mobil aja, bukan hanya Formula E, kita juga ada musik festival, ya kan. Terus juga kita akan memamerkan beberapa produk-produk dari electric vehicle. Dan memang sebetulnya balapan Formula ini kan lebih ke campaign, bahwa menunjukkan bahwa Indonesia, Jakarta khususnya sudah menuju ke direction yang benar dengan go green-nya dan renewable energy. Jadi kalau ditanya memang buat saya di sini suksesnya event itu kan dari banyaknya penonton yang hadir, Mas. Jadi kita gimana caranya juga mungkin mulai setelah Lebaran ini kita gencar untuk mempromosikan event ini. Oke, tadi sempat ngobrol tadi di awal juga sama Mas Ananda soal nanti ada ini ya, bus listrik juga ya yang akan digunakan dalam ajang ini ya Mas ya? Ya, nggak maksudnya seluruh kendaraan yang ada di dalam apa namanya area Formula itu akan menjadi transportasi bagi, ya memang harus elektrik. Dan harapannya semua produk anak bangsa kita bisa bisa pamerkan lah, kita bisa sajikan untuk masyarakat. Oke. Sebenarnya apalagi ya target dalam penyelenggaraan IPRI 2023 ini Mas yang akan berlangsung 3 hingga 4 Juni mendatang? Sebetulnya gini, Formula ini kan sebetulnya hanya istilahnya hanya vehicle aja lah, kendaraan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta sudah menuju ke arah yang lebih baik, ya kan, sudah mereduce fosilnya dan kita sudah menuju ke go green, ya kan, dan memang Formula ini itu hampir di setiap tuan rumah anggota G20 itu menyalakan Formula E. Jadi memang bukan hanya balapan aja, gini ada satu pesan, ada satu campaign bahwa Indonesia sudah mengarah ke arah yang lebih baik lah. Oke. Kalau evaluasi dari yang sebelumnya apa sih Mas? Kalau boleh tahu dari yang ajang kemarin tuh? Dari penyelenggaraan kita sudah cukup baik, ya kan, which is sirkuitnya bagus, terus juga marshal-nya, SDM kita sudah mampu untuk menyelenggarakan event ini, karena kan kesuksesan event ini juga bisa dilihat dari gimana kelancaran balapannya. Lebih ke teknis, Mas. Karena pada saat 1 jam penonton seluruh dunia melihat itu kan melihat ajang balapan. Fokus ke situ Dan behind the scene daripada event ini kita ada 400 orang, which is itu putra bangsa, sebagai marshal, sebagai tim medical yang sudah siap untuk sebagai bagian daripada kejuaraan dunia itu. Gitu. Kalau tim-tim atau marshal ini dari mana aja sih Mas asalnya Mas? Nah, kalau timnya kan dari setiap negara, tapi marshal itu ada 400 orang dari Indonesia. Oke. Ini berarti nanti akan diikuti oleh berapa banyak Mas peserta pembalap? Peserta ada 22 dari berbagai negara. Oke. Nah, masalah ini juga, masalah tiketnya ini akan seperti apa Mas nanti? Harganya, kemudian akan kapan mulai dijual, kapan bisa diakses oleh masyarakat? Mulai dirilis mulai minggu depan. Mulai minggu depan. Dan karena kan memang kita ada di 2 hari itu ada musik festival, ada DJ dan ya lebih ke semua kalangan lah. Ya, semua kalangan. Oke. Tapi yang pasti acaranya ini bakal asik lah ya Mas ya? Ya, bakal asik dan memang bebannya karena kan yang menjadi benchmark kita kan acara tahun lalu kan. Nah, gimana sekarang tahun ini bisa lebih baik daripada tahun lalu, dan memang pressure-nya ada karena Indonesia menjadi 2 hari tuan rumah untuk kejuaraan ini. Mas, dan tidak di seluruh negara menjadi tuan rumah untuk 2 kali back to back. Oke, ini patut kita apresiasi ya. Dan keren Jakarta. Mas, kalau tahun lalu kan kalau kita lihat ada rangkaian acaranya ya. Maksudnya dari awal ada beberapa rangkaian acara dan beberapa pemberitaan yang. Nah, mungkin kalau tahun ini gimana? Apa yang untuk apa ya? Untuk menjadi permulaan begitu ya, orang saksikan jelang acara utamanya Mas Ananda. Ya mungkin kalau tahun lalu kan memang road to Formula E itu kan memang ada pemberitaan politik lah yang buat saya mungkin itu juga bagian daripada orang akhirnya mengetahui kan apa itu Formula E. Dan memang tahun ini mungkin ya nanti kita ada road to Formula E, mungkin jalan dari kampus ke kampus untuk mengenalkan tahun ini kita menjadi tuan rumah, dan kendaraan juga yang dihadirkan untuk balapan ini juga jauh lebih menarik, lebih kencang daripada tahun lalu gitu. Baik. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Dan pabrikan-pabrikan yang ikut di ajang Formula ini banyak kan
kebanyakan fabrikan-fabrikan produk-produk mobil terbaik yang ada di dunia gitu loh. Produk terbaik. Yang jadi pertanyaan juga satu, sponsornya Mas gimana? Nanti sponsornya sudah aman, siapa aja sponsornya? Boleh di spill? Insya Allah aman. Mungkin sebetulnya itu bukan tugas saya untuk membicarakan sponsor ya, tapi we are on the right direction lah, udah. Oke. Thank you, Mas Randa Mikola, Ketua OSI, Ketua Panitia Pelaksana Jakarta IPRI 2023 atas kesempatan untuk pemirsa TV One. Terima kasih Mas, itu tadi semoga Jakarta IPRI 2023 ini dapat berlangsung dengan lancar. Kita kembalikan kepada Kamarati Kusuma dan juga Bayu di studio.